dokter ngecek tadi. Iya, Iya, yang ke Bu Fitri Wulandari itu. Sudah Pak Dokter ngecek tadi kan? alah, Pak Ketua nih. Serius. Terus kenapa belum absen? Ngece iyo, tapi absen ada enggak? Serius Itulah kalau banget, Ibu Bu Fit. Rasidah memang nggak bisa bohong kalau Ibu Rasidah itu. Pak kan enggak lo bohong, udah mah. Oke lah, oke Assalamualaikum lah. warahmatullah. Baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya semua? Apa aman-aman? Apa kemarin bencana kemarin semuanya tidak ada yang Al terdampak kan? Alhamdulillah di daerah terdampak ada Pak, cuman aman. Daerah Dilindungi terdampak. Allah. Pastinya keluarga-keluarga kita semua kan tidak ada yang terdampak kan berdampak. Alhamdulillah Yang Pak. terdampak ada Belum Ustaz, tapi ya masih dalam kondisi apa Hmm. penyelesaian kayak si Bolga Pak masih ya itu baru kemarin baru dapat sinyal baru 1 hari itu Ini dari memangnya ibu di mana sekarang? saya di Duri tapi keluarga dari suami di Sibolga semuanya kena dampaknya semuanya rumah terbenam tetapi tidak terbawa arus terbenam iya tapi tidak terbawa arus tapi mereka baru eh, hari kemarin baru bisa dihubungi dari Oh. semenjak kejadian sampai saat ini baru kemarin bisa. Hmm. Hmm. Siapa kawan yang Madinah, siapa kawan yang Madinah? Jamal. saya Pak Fitriana. Oh, Madinah ya? Mandarik Natal atau Mana? Madinah Al-Mukarram? Madinah aman. Madinah, Madinah itu Ustazah Fitri. Bu Saya Fit, Pak Madinah Bu Mandailing, Fit. Mandailing Dia Natal aman Pak. di Madinah. Lagi Pak, Alhamdulillah kalau di penyambungan ini aman, tapi efek dari apa namanya tuh Yang dari yang sini apa yang nggak aman BBM di sini Pak, yang nggak aman. yang kena tuh kemarin MAN 2 atau MTS? Siapa yang kena tuh? MTSN, iya, yang di Sibolga MTS Pak, Enggak ada yang di MTSN. Madinah, di penyambungan kan ada yang kena penyambungan tuh. Oh Yang iya ada. rute ada. Mandua Natal Pak, Mandua Natal, Iya, iya kan. MAN 2 kan? MAN 2, saya kira Iya MAN Pak, 2. Mandua Natal. Saya baru hari Selasa menjelang banjir besar itu lewat di penyambungan dari Rantau Perapat. Oh iya Pak. Selasa yang masih musim hujan-hujan juga. Tapi ketika itu masih alhamdulillah aman kan. Hari Kamisnya yang Selasa, Rabu, Kamisnya baru meledak kan, Kamis Jumat. Iya Pak. Hmm. Oke, silakan Bu. Dokter, kita mulai ya. Baik, saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum nanti salah seorang dari kita membacakan Al-Quran, Ibu absen dulu ya, yang sudah bergabung ini. Bapak Alimun Fajri, Hadir, Bu. iya. Desra Afriza, Hadir, Bu. oke. Deti Yulia, Hadir, Bu. oke. Pak Izatul, ada ya. Fitri Handayani, Hadir Ibu. oke. Jamaluddin, belum datang, belum bergabung. Muhammad Aulia Afdal, Hadir Bu. udah ya. Muhammad Taufik, Hadir Bu. udah ya. Nur Hidayah, Hadir, Bu. oke. Saza Rashidah,
Hadir pada hari Ustazah. Oke. Rita Siska. Hadir Bu Dokter. Masya Allah. Rocky Muslim. Hadir, Bu. Oke. Siva Fauzia. Hadir Bu. Siva ya. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Belum gabung. Yeni Marlina. Hadir Bu Dokter. Ya. Yoga Adiansyah. Gimana kabar Yoga nih? Izin Bu, di lapangan beliau Bu. Oh, isi. Fitri Bantu Wulandari. bencana Bu. Ya, oke, oke. Nah, hadir ya, Fitri Wulandari ya. Baik. Selanjutnya dipersilakan pada saudara. Sekarang ada pemakalah sekarang? Enggak ada yang presentasi. Nggak ada lagi. Berarti selesai, Bu. boleh kita minta langsung saja kepada Bapak Prof. Kosim untuk memberikan ini tentang materi tentang OB. Oke, baik. Suara saya jelas ya? Silakan Pak Prof. Baik, Jelas, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bu Dr. Wirahmi Zati yang kita hormati, Bapak Ibu Saudara, para mahasiswa yang luar biasa, Alhamdulillah Allah anugerahkan kita kesehatan. Semoga keluarga-keluarga kita juga sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang dapat musibah segera dapat ditanggulangi. Nah, kita prihatin ini Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh masih banyak yang berduka ya kehilangan saudara dan juga kesulitan bahan makanan. Nah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan segera pulih. Baik, saya coba untuk yang pertama coba kita analisis dulu tugas kemarin, lalu yang kedua nanti saya bicara tentang OB. Minggu depan nanti saya kasih tugas ini seperti tadi ya Bu ya. Saya kasih tugas minggu depan baru kita perdalam lagi tentang RPS-nya gitu ya. 2 kali pertemuan lah OB ini dengan artikel sekaligus. Agak agak bekerja lah Bapak Ibu dulu se 2 minggu ini. Kenapa tak ada lagi makalah di kelas ini ya? Kelas sebelah masih ada. Ini jumlahnya memang sedikit ya dari yang kelas sebelah ya. 8 kelompok Pak. 8 kelompok sudah siap semua, sudah tampil semua. Sudah Sudah. tampil. Jumlah memang sedikit pula, Pak. Ya tapi begitu kemarin pembagiannya Bu Rami, coba cek nanti apa nggak ada yang kelompok besar gitu yang bikin makalah. Kemarin cek. tuh sisa pembahasan dibahas bersama kata Pak. Iya, itu Ya, dia. maksudnya bahas bersama itu ya tetap pakai makalah. Cuman mengerjainnya itu kelompok gitu, kelompok besar. Misalnya kalau ada 2 makalah lagi, mungkin 8 orang, 7 orang itu bukan berarti loss tanpa ada makalah. Kita cek lagi lah. Tapi kalau hari ini memang jadwalnya OB. Minggu depan itu jadwalnya memang menganalisis artikel. Tapi minggu depannya masih ada lagi itu temanya ya enggak? Nah, tema itu tuh seharusnya juga dibuat dalam bentuk makalah. Kalau tidak, ayo coba saya cek lagi lah sebentar. Saya lupa ini mana ini. Apa ada yang buka enggak? Materi yang akan datang tuh apa? 2-3 minggu lagi. Apa namanya kemarin? Inovasi. Ini Pak Dokter. Kesempatan inovasi. Ada itu kan? Apa itu yang ke bawah? Oh, itu kan tim itu yang bawah itu yang inovasi dalam itu.
Itu siapa yang tugas? Enggak. Nah, itu. Yang nomor 12, inovasi dalam perkembangan kurikulum Indonesia itu. Nah, itu kelompok siapa kok kosong? Nah, itu maksud saya. Itu kan seharusnya ada satu lagi itu. Berarti belum apa ya? Belum belum ditunjuk pemakalahnya siapa berarti? Oh, Belum, Pak. oke. Kalau begitu apa saja lah. Tugas mandiri aja lah, resume aja, resume saja ya. Nanti nanti buat resumenya, nanti kita akan diskusikan. Jadi kita lebih banyak diskusi nanti situ. Ya, di situ nggak apa-apa Bapak Ibu berdebat-debat tentang kenapa berubah, kenapa ini ya nggak apa-apa. Tapi semuanya nanti buat resume ya, resume ringkas saja, nggak perlu seberat makalah. Kalau resume itu kan Oh, bisa 2 3 referensi. Kalau makalah kan harus belasan referensi. Kalau resume ya 2 3 makalah aja lah, 2 3 buku aja Bapak Ibu cari, coba diringkas ya, nggak terlalu banyak lah, bisa 4 5 lembar udah itu. Tapi yang akurat, boleh aja Bapak Ibu gunakan AI, tetapi yang perlu yang di apa itu, yang penting itu di AI itu Bapak Ibu diverifikasi, dicek benar enggak itu ada kutipannya, di mana letak jurnalnya, di mana bukunya itu. Jadi untuk cara nulisnya supaya cepat boleh pakai AI, tapi diverifikasi di bukunya itu, bahkan baca bukunya, baca artikelnya. Ketemu bukunya, ketemu artikelnya, Bapak Ibu baca, baru suruh AI itu untuk menulisnya. Baru baca lagi, benar nak yang tulisan AI itu dengan yang Bapak Ibu baca. Kalau tak benar, Bapak Ibu revisi. Gampang kan? Yang tak boleh itu Bapak Ibu menyerahkan diri, bertawakal kepada, silakan, bertawakal kepada AI. Nah, itu tidak boleh. Masa tak gantung pula ke AI? Tidak boleh ya. Tapi dijadikan dia sebagai asisten kita untuk mengetik. Silakan. Tapi tadi itu caranya. Baca dulu bukunya, baca dulu artikelnya. Udah dapat, suruh AI itu nulis. Baru baca SEA itu sama enggak dengan yang kita baca. Kalau tak sama, nah, revisi. Tak begitu doh, kamu ini kok bilang seperti itu, harusnya begini. Nanti diperbaiki dia itu. Nah, itu kan. Ya, boleh, silakan. Nggak masalah. Kalau saya termasuk orang yang tidak mengharamkan itu. Tapi kalau Bapak Ibu tadi menyerahkan ke dia, itu baru haram itu. Itu bid'ah dolalah namanya itu. Itu ya. Baik, sekarang saya coba untuk mencek hasil kerja Bapak Ibu semua. Kelompok 1. Ini mohon maaf ya, siapa ini? Fitri Handayani? Ada? Rita Siska ada? Sifa Fauzia? Taufik Hidayat ada? Viva Fauzia hadir, Pak. Ada ya. Kalau tak ada orangnya tak perlu kita bahas ya. Capek-capek kita bahas. Rita Siska hadir, Hadir, Pak. Pak. Hadir Itu. Fitri Handayani. Kalau tak kata hadir, jangan kita bahas. Dibahas itu nah hadir. Nah, minumlah kopi itu dulu supaya agak anget, Stek. Hmm. Ini kemarin saya minta Bapak Ibu berembuklah berempat orang. Carilah topik yang Enggak menarik, ini dulu, Pak. terutama topik yang menimbulkan, yang mengandung inovasi. Kalau ini judulnya mana? Apa inovasinya? Persepsi wali murid terhadap LKS terlalu ringan, apalagi sekedar persepsi. Janganlah, janganlah ya. Atau kecuali ibu, bapak, eh, ibu, ada bapaknya. Kecuali bapak ibu mungkin membedah LKS tuh. Coba amati LKS itu, isi apa namanya, analisis konten ya, apa namanya, analisis konten apa, banding, mungkin ada 3 4 penerbit, eh, buku LKS, Bapak Ibu teliti dari segi dari segi kesesuaian, dari segi cakupan isi materinya, ke apa namanya, materinya, dari segi keluasan kedalamannya, dari segi kesesuaian dengan evaluasinya,
Baru misalnya, baru yang ketiga mungkin teliti anak-anak bagaimana eh, kemampuan mereka atau bolehlah apalah ya kontennya diisi, kontennya itu diteliti keluasan dan kedalaman materinya, ya kan? Soalnya bagaimana hasil belajar juga boleh juga ya. Hasil belajar siswa dengan menggunakan LKS itu. Jadi nanti pada akhirnya ini kan mengkritik yang pernah kita diskusikan kalau nggak salah ya. LKS itu seharusnya dia bahan bahan untuk bekerja siswa tiba-tiba dijadikan sebagai sumber belajar. Itu nggak apa-apa kalau itu mau diteliti. Tapi kalau persepsi wali murid saya kira ini terlalu ringan ya. Paham maksudnya kan? Dokter Kosim tunggu. Hah? Kemarin tuh udah coba ini Pak Dokter, menyamakan LKS dengan buku buku pedoman yang dari apa dari kementerian itu kalau dari segi isinya itu sama apa tema babnya itu sama itu sih Pak Dokter. Sama-sama, tapi kedalaman keluasannya itu loh, Bu. Yang Bapak Ibu cek. Cocokkah dia sebagai sumber sumber belajar? Jadi analisis analisis konten, analisis LKS. Hmm, Coba ini, coba lihat yang kecil-kecil seperti ini. Analisis analisis ditinjau dari apa? Coba nih, analisis LKS matematika ditinjau dari taksonomi belum? Coba analisis lembar kerja mati apa IPAI SD ditinjau dari taksonomi Andersen misalnya. Coba dari mana? Nah, itu enggak apa-apa itu. Itu masih lebih lebih menarik untuk membacanya, ya. Tapi kalau persepsi orang tua, wali murid terlalu simpel, terlalu simpel. Kalau pengembangan jangan, nanti pengembangan Bapak Ibu kerja pakai R&D, terlalu sulit, terlalu sulit. Bagusnya sebenarnya pengembangan ya, analisis LKS. Ada enggak PAI? Penyusunannya Indonesia ada juga ini ya. Penyusunan pengembangan budget KPD. Ini penggunaan terlalu sederhana juga. Penggunaan LKS pada bidang studi, analisis penggunaan LKN ini juga bisa ini, tapi ini kan pakai statistik. Kalau ibu sanggup silakan. Stay. Begitu ya. Jadi saya bagus diangkat karena memang dia bicara tentang eh, tadi pada akhirnya ini kan analisis kelayakan isi LKS. Tapi terhadap apa? Dalam konteks apa? Ini kehilangan konteks ini. Seharusnya kan judul itu dalam konteks apa gitu. Ini kan masih tergantung kalimatnya ini ya. Analisis kelayakan LKS kelas 5 makanya analisis kelayakan LKS dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa boleh juga. Tapi yang dianalisis tadi itu apa? Kontennya ibu analisis dulu, kesesuaian dengan konten evaluasinya juga, ya, gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya muncul kritik bahwa LKS itu tidak efektif dilakukan. Seharusnya mereka punya sumber belajar. Kecuali nanti mungkin mereka juga punya buku. Itu lain soal. Coba dulu masalahnya jelas. Ini kan masalah ibu ini gimana ini? Coba. Ini yang saya bilang kemarin, tolong paragraf pertama itu fakta sosial. Ini kalimat pertama ini tidak fakta ini. Kalimat pertama ini pengantar ini. Jangan ada pengantar, langsung saja. Pada praktiknya sekolah dasar negeri bagi kali itu kabupaten mendengarkan junjung kalau masih mengandalkan wilayah satu semua. Komisi untuk ketika paket
Sisinya sekolah bisa dia tinggal kasih lagi fungsi dan bermanfaat sebagainya. Boleh lah. Jadi bolehlah ini masalahnya. Tapi di sini ini kan baru berapa kalimat. Oh, ibu ini masih sedikit, masih bisa di masih bisa dikembangkan seharusnya. Tapi yang saya sampaikan nampaknya sudah diikuti, tinggal menyempurnakan aja lagi ya. Ini hanya 127 kata kan. Jadi artinya masih memungkinkan ditambah penguatan yang lain. Kedua, terlalu panjang ibu ini. Satu, dua, tiga, empat. Empat paragraf cerita tentang fakta saja, sosial saja. Baru baru fakta literatur. Tak begitu ya? Kemarin saya minta mana satu paragraf saja. Apa yang terjadi di lapangan. Baru langsung cerita tentang literatur, namanya fakta literatur. Bagaimana orang biasanya mengkaji ini? Seharusnya kan kalau saya ajarkan literatur literatur apa itu literatur fakta literatur itu dibaca dulu penelitian orang tentang LKS, lalu kemudian dipetakan orang cerita LKS itu dalam konteks apa gitu. Jadi sehingga nanti disebutkan penelitian terdahulu, dari penelitian terdahulu dapat dikemukakan ada eh, tiga aspek, tiga bidang di penelitian terkait dengan LKS, yaitu terkait dengan cara menyusun LKS, seperti yang diteliti oleh ini. Yang kedua, ada lagi peneliti yang fokus kepada pengaruh LKS terhadap sumber hasil belajar, seperti penelitian si A, si B, si C. Sementara yang kelompok ketiga, penelitian LKS fokus kepada desain pengembangan dengan mengintegrasikan eh, bidang keilmuan tertentu, apakah budaya lokal dan sebagainya, seperti si A, si B, si C. Nah, gitu loh, Bu. Itu cerita yang kedua tuh. Makanya ini fakta literatur namanya ini ya. Fakta literatur ini banyak kutipan ini, karena dia mengumpulkan. Tadi petakan dulu dari sebanyak itu penelitian LKS, kira-kira yang menonjol itu ada berapa ruang lingkup atau berapa aspek LKS yang berapa dimensi lah ya, berapa dimensi. Kalau tadi saya ceritakan itu paling tidak tiga dimensi misalnya. Bagaimana cara menyusun LKS, atau ada yang meneliti tentang LKS hubungannya dengan prestasi belajar, ada yang bercerita tentang pengembangan LKS. Jadi, kutiplah riset orang itu. Maka di sini paling tidak katakanlah kalau dua penelitian per aspek tadi, per dimensi tadi. Berarti paling tidak sudah ada 6 penelitian yang sudah Ibu kutip di paragraf ini. Ya, gitu loh. Paham ya, paham ya. Ini berlaku untuk semua, sama saja semua ya. Sebentar. Di Scopus masih ada nggak? Saya Scopus. Masih hidup nggak Scopus saya ini kemarin? Malam nggak saya buka soalnya. Waduh, Scopusnya. Aduh, nggak berlaku lagi nampaknya. Waduh, bentar. Gimana? Saya sudah tak. Oh, ini sudah laptop saya sudah diinstal pula kemarin ini. Nggak bisa, harus beli lagi nampaknya. Kemarin kan saya beli akun Scopus, Scopus, Scopus. Install sebentar ya. Itu sebenarnya bisa
Bisa dipetakan di Scopus ya, atau kita gunakan pakai konsensus lah. Konsensus. Lupa saya apa namanya? Lupa saya akunnya. Voltage. Boleh. Hmm. Hmm. Coba lihat tuh. Konsensus mengatakan ada 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 yang dua kategori di sini. Kajian-kajian LKS itu terkait dengan fungsi manfaat LKS, pemanfaatan LKS, dan model inovasi LKS. Nah, nampak kan? Ibu tinggal ngambil-ngambil aja nih, ngutip-ngutipin aja. Kutiplah hasil riset mereka ini. Nah, pilih aja dua atau tiga. Paling tidak ada dua dimensi atau dua fokus penelitian yang dilakukan terkait dengan LKS, yaitu fungsi manfaat LKS dan model inovasi. Fungsi manfaat LKS ditulis oleh si Gita Aulia dengan judul ini menemukan bahwa bla 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 bla. Sementara si Tiara Kusuma menemukan LKS begini 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 begini. Adapun kajian tentang model dan inovasi PMLKS dilakukan oleh beberapa peneliti seperti si Anissa Nadia menemukan ini, sedangkan si Siti IT mengatakan begini-begini. Gitu loh, Bu. Begitu buat sitasi apa fakta literatur pada paragraf kedua. Paragraf ketiga, dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang meneliti tentang apa tadi yang saya bilang. Ya, kalau mau apa tentang eh, analisis konten, eh, LKS PAI dari dimensi tingkat berpikir Anderson tadi ya, Anderson. Katakan ada tadi Benjamin sebelum coba coba diteliti melalui cara pandang Anderson. Nah, silakanlah. Dengan demikian yang diteliti dalam dalam yang menjadi tujuan dalam beten ini adalah satu apa, dua apa, tiga apa. Makanya paragraf ketiga itu cerita tentang tujuan. Mana tujuan? Tak ada kan? Jangan begini. Harus ada tujuan. Baru yang keempat, barulah kontribusi, urgensi penelitian itu apa? Ini nggak ada, nggak jelas berarti kan? Tujuan itulah nanti, kan sudah saya pesankan kemarin. Coba buat tiga tujuan, Bu. Dari tiga tujuan itulah nanti akan menjadi temuan penelitian, dan tiga itu pula yang nanti akan didiskusikan, pada akhirnya kesimpulannya juga tiga. Itu lebih mudah Ibu membuatnya. Kalau kita sebagai pemula, lebih bagus kita yang membuat tulisan yang linier. Tiga tujuan, tiga temuan, tiga hal yang didiskusikan, dan tiga pula yang menjadi kesimpulan. Itu ya, kualitatif, deskriptif, Moleong, jenis penelitian. Jangan lagi teori-teori, ini teori, jangan teori-teori lagi. Jenis penelitian, studi kasus, jangan lagi menjelaskan studi kasusnya apa, kasusnya. Sampel, siapa sampelnya? Informan wali siswa, Mendikati Junjung. Nah, berapa orang? Bagaimana menentukan sampelnya? Dengan cara sunable sampling. Berapa yang betul-betul yang ibu sudah wawancarai? Berapa orang? Laporkan di sini bahwa yang penentuan sampel dilakukan dengan sunable sampling. Yaitu begini. Dari penelitian ini telah diwawancarai sekian orang tua, sekian orang siswa, jelas ya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan apa? Wawancara.
Lagi-lagi ini ah, telepon bolehlah langsung. Evaluasi. Ada yang telepon, ada yang apa. Nah, ini kan pengertian lagi, Bu. Jangan pengertian. Yang Ibu lakukan itu apa? Nah, oke lah, kata Kotari, wawancara boleh dilakukan dengan interview langsung dan telepon. Dalam hal ini, ada sekian orang yang diwawancarai secara langsung, sementara sekian orang lainnya diwawancarai secara melalui telepon. Jadi jelas kan? Jelas. Observasinya di mana? Di SD mana? Jelas pula. Pengolahannya pakai tahapan. Mana tahapannya? Tahapan coding. Tahapan apa lagi? Reduksi. Data. Dengan kesimpulan. Ini malah. Ini lagi-lagi teori-teori. Oke ya. Jadi sekiranya sudah tergambar. Tolong yang metode penelitiannya diperjelas lebih detail ya. Yang susunan dari apanya di apa lagi? Susun lagi. Lalu sebenarnya satu lagi literatur review. Literatur review itu semacam teori yang digunakan. Kalau ini judulnya apa teorinya ini? Dari judul ini lahirkanlah kata kunci keyword. Keyword itu akan menjadi teori. Jadi Ibu menggunakan ini kayak teori apa? Kalau tadi saya katakan menganalisis LKS dengan dimensi berpikir Anderson, maka teorinya teori penyusunan sumber belajar LKS kan, lalu teori tentang berpikirnya Anderson. Nah, atau dari mana Ibu mau membuat? Ini tak lazim seperti ini bikin judul ya. Tiga ini di metode, bukan di judul. Mendirik Natal, si Junjung, Solo, Kota Padang. Tak lazim. Itu nanti itu di metode itu. Bahwa sampelnya ini ada di tempat empat tempat. Saya juga agak bingung ini kalau yang begini. Jadi coba cari lagi lah yang lain. Searching lagi di Google Scholar yang menarik. Jangan persepsi wali murid terlalu kecil. Ya, ada tanggapan? Paham? Udah, kalau ada tanggapan tanda paham. Masuk kedua. Ada orangnya Alimun Fajri, Ada Pak. Deti Yulia Martiana, Ada Pak. Nur Hidayah, Yoga Adiansah Nasir. Evaluasi dampak kurikulum Merdeka terhadap pencapaian aspek efektif hasil belajar siswa pada jenjang SMP. Wow, ketalok tuh. Evaluasi dampak. Gimana Bapak mau mengevaluasinya? Tidak bisa seperti ini. Kalau evaluasi itu mana mungkin pakai deskriptif, eksplanatif, apa itu? Gimana cara mau mengevaluasinya itu? Apalagi dampak. Kayak apa? Coba bisa saya jelaskan ke saya. Gimana mau mengevaluasi dampak itu? Gimana cara mau menengok aspek efektifnya? Ini kuantitatif ini Pak, kalau seperti ini. Dampak kan? Dampak kurikulum merdeka terhadap aspek efektif mana lagi? Efek efektif hasil belajar gimana itu? Hasil belajar efektif itu sikap tuh. Bagaimana menengok hubungan dampak kurikulum merdeka ke sikap anak? Wow, yakin sanggup tuh? Itu pakai teori kuantitatif tuh ya? Yakin bisa? Aku udah dijawab. Mohon arahannya aja, Pak. Ya nggak mungkin lah itu. Masa kuantitatif mengembas. Apalagi sikap-sikap itu lama. Lebih mudah lagi ke pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bukan kurikulumnya yang dicetak, mungkin metodenya. Kalau kurikulum tersedia keseluruhan, mau ditengok pula ke dampak sikap, wow. Ya pakai pakai teori, pakai pakai survei karakter berarti. Survei karakter, bikin instrumennya lagi. Hmm. Jadi jangan yang ribet-ribet lah, Bapak Ibu. Jangan ribet-ribet.
Kurikulum Merdeka menarik mau diteliti itu. Kok sekarang kan kalau Bapak Ibu ini keempat-empatnya guru ini sekarang, guru aktif. Ada yang guru dari yang empat nih? Ada Pak. Pak Alimun itu guru sama Bu Nur Hidayah guru juga Pak. Ya, silakanlah di apa? Di dicari apa yang mana. Kalau di sana sudah guru sekolah atau guru madrasah? Satu sekolah satu madrasah Pak. Nah, misalnya sekarang yang menarik itu deep learning. Kalau sudah diterapkan ya, kalau sudah menerapkan deep learning, coba deh teliti tentang deep learning, ya kan? Pembelajaran dengan pendekatan deep learning dalam meningkatkan apa misalnya eh, eh, terserah mau deep learning itu dalam konteks pembelajaran bermakna, gitu kan? Atau dalam konteks apa namanya, hasil belajar juga boleh gitu. Kalau mau di sekolah ya, yang kalau mau kurikulum yang terbaru itu deep learning. Kalau di madrasah, cinta. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di madrasah? Itulah kata kira-kira judul besarnya. Tapi lagi-lagi rumuskan tiga yang mau dibahas. Misalnya, bagaimanakah merencanakannya, bagaimanakah pelaksanaannya, bagaimanakah mengevaluasinya. Tiga aja yang diteliti. Gimana perencanaan pendidikan berbasis cinta, kurikulum berbasis cinta pada mata pelajaran fikih, bagaimana pula pelaksanaannya, bagaimana pula mengevaluasinya, tapi fokus kepada cintanya ini. Ilmu cinta itu kan, kalau memang ada teori evaluasinya, jangan lupa Bapak Ibu merumuskan tiga pertanyaan penelitian atau tiga tujuan itu juga ada teorinya. Kalau tak ada teorinya, gimana nanti Bapak Ibu mau mengembangkan wawancara? Instrumen wawancara itu dikembangkan dari teori. Jadi kalau tadi misalnya ada pembelajaran deep learning. Deep learning itu tidak evaluasi, dia cuman perencanaan dan bagaimana pelaksanaannya kan? Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara merencanakannya. Kalau dievaluasi tidak ada itu, tapi mungkin dampaknya kepada hasil belajar boleh. Tapi kan kalau sudah namanya dampak, lagi-lagi nanti larinya ke kuantitatif. Atau mungkin larikan ke media pembelajaran misalnya. Apa saja media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan deep learning. Maka harus cari teorinya. Ada teori tentang merencanakan pembelajaran deep learning, ada teori tentang eh, strategi pelaksanaan deep learning, ada teori tentang pemanfaatan media dalam deep learning. Jadi begitu. Kalau Bapak Ibu tak punya teori, pasti kacau hasilnya itu. Semuanya berbasis teori. Nah, yang teori tadi itu, lagi-lagi saya katakan, itu sudah tergambar di literatur review. Ya, ini masih ngambang ini. Saya bingung ini kalau ini apa ini. Bagaimana tingkat, ini. Bagaimanakah tingkat pencapaian efektif? Kok ini pakai kuanti? Bisa nggak Ibu? Kalau bisa lanjutlah, bisa nggak? Tingkat pencapaian efektif. Sejauh mana kurikulum mereka berkontribusi? Gimana cara mengukur sejauh mana? Sejauh mata memandang, sejauh 4 kilometer, 15 kilometer. Nah, gimana kira-kira itu? Yang mata memandang. Gimana cara mengukurnya itu kan? Nah, gitu loh. Jadi jangan terlalu ribet. Ini cari yang mudah-mudah aja lah, Bu. Jangan yang payah-payah. Yang mudah-mudah aja. Saya ini kan banyak ini. Kamu itu orang Quran, banyak. Apalagi di bidang Al-Quran. Bagaimana ada nggak metode? Metode pembelajaran menghafal Quran, metode apa misalnya? Metode metode Iqra, metode apa? Metode Barokah, Al-Barkah, ya. Metode Al-Barkah, implementasi metode Al-Barkah dalam peningkatan hafalan Al-Quran. Sudah ada nggak kemarin ya? Kemarin ada itu yang meneliti itu. Metode Al-Barkah, apa siswa?
Tahfiz balita. Oh ini. Implementasi metode SIMAI tahfiz Quran dalam meningkatkan kemahiran Quran. Tapi jangan ini dibuat. Ya, kalau ada Bapak Ibu punya metode tersendiri, nah itu juga kan bagus tuh. Menarik kan? Dari Tabarok. Hmm. Metode menjaga tingkat cara anak. Apalagi misalnya? Misalnya media, apa namanya? Penggunaan eh, aplikasi dalam pembelajaran tahfiz Quran. Dia punya teknologi maklumat dan inovasi menjadi tahfiz Quran. Dia menggunakan teknologi maklumat. Kira-kira apa teknologi yang Bapak Ibu pakai? Bisa. Jadi kalau kualitatif itu, tengok kawan-kawan rumah tahfiz yang sudah melakukan apa gitu. Teliti. Atau misalnya apa namanya, karakter, atau kecerdasan, penguatan karakter siswa melalui tahfiz Quran. Nah, ya kan? Lu cari yang berbeda dari orang ya, jangan sama persis. Saya kan juga pendidikan saya itu masa di Sinta 2 itu tentang Quran itu. Tahfiz Quran. Osim. Mana gitu? Lupa saya. Sering. Tahfiz Quran apalah judulnya? Lupa saya. Tahfiz. Ini. Nah, karakter siswa melalui tahfiz Quran dalam kurikulum pendidikan Islam. Muhammad Qasimah. Ini Sinta 2 ini. Sinta 2. Bahasa Inggris, Sinta 2 bahasa Inggris. Nah, tengok referensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 halaman. Dia minta kok 60 apanya katanya. 60 referensi. Cari 60 referensi. Jangan lupa nanti buat gambar-gambarnya. Ini kesimpulannya. Kurikulum pendidikan Islam itu ada konten Quran, akidah, fikih, akhlak, Islamic study. Khusus tentang Quran, itu ada aktivitas membaca, menerjemahkan, memahami, tahfiz, dan implementasi. Saya cuma fokus meneliti tahfiznya. Tahfiz itu dilakukan dengan cara apa? Ada ada ekstrakurikuler, ada mandiri, ada mengulang-ulangi bacaan di masjid, ada ujian tahfiz, lalu ada apa ini? Konvokasi tahfiz, konvokasinya ini disajikan dalam ekstrakurikuler. Gitu kan? Pada akhirnya ekstrakurikuler ada mata pelajaran, ada intrakurikuler, lalu itu diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam sehingga dia membentuk karakter. Ini hasil penelitian ini. Itulah kira-kira skemanya. Jadi dia. Ini saya cuma telepon-telepon aja sama kawan-kawan, minta dokumennya, telepon-telepon dia selesai. Bagaimana pendidikan Quran, tahfiz Quran itu bisa membentuk karakter. Membentuk karakter. SMA 1 Parang Panjang sama S1 Padang. Nah, gitu ya. Itu tentang tahfiz. Kira-kira apa lagi yang lain yang Bapak Ibu ingin kembangkan? Kalau untuk di madrasah tadi itu, bisa kurikulum cinta, bisa deep learning, bisa pengembangan tahfiz itu. Atau ada lagi metode-metode yang unik. Apa yang inovasi-inovasi di situ? Di Padang ada didikan subuh, coba angkat itu. Ada parenting keluarga, kan sudah banyak inspirasi yang disampaikan dari awal-awal kan?
ada parenting, ada membuat aplikasi, ada belajar berbasis website, ada orang belajar pakai apa homeschooling, ada nggak homeschooling tetangga-tetangganya? Bisa juga diangkat dan seterusnya. Kalau ini terlalu berat, Pak. Kalau ini judulnya saya jangan angkat tangan nih. Menengok dampak kurikulum. Hebat betul loh. Inovasi dalam manajemen PAI. Waduh, ini terlalu umum. Ini judul makalah ini ya. Ada topik. Tadi topik juga. Dua kali topik ini nulis. Ini topik Intip Hidayat. 24. Topik Hidayat lagi. Judul makalah ya. Oh beda. Ini Muhammad Taufik. Dua orang, Pak. Muhammad Ini Taufik judul itu. makalah ini. Di mana penelitiannya? Kan iya kan. Metodenya mah. Pakai ayat pula. Ini tidak ada artikel pakai ayat Bapak Ibu. Tidak ada. Kecuali kajian tafsir. Kalau enggak perlu, enggak perlu. Nah, ini makalah ini, bukan artikel ini ya, sampai kesimpulan. Enggak. Atau salah apa? Salah kirim. Salah kirim itu sengaja ini. Ada orangnya, ya ini Marlina Faizatul Mujahidah. Ada orangnya? Ada Pak, Ada, Pak. Gimana Bu? Sengaja ini? Sengaja atau salah kirim? salah buat sepertinya Pak. Salah buat. Bukan salah kirim ya. Sorry ya. Di kita ke lapangan, bukan makalah. Ini makalah ini. Pengaruh kurikulum PAI buat sertifikasi intelijen asisten terhadap efisiensi mahasiswa. Boleh, tapi sanggup nggak? Kok pakai bab 1? Mana ada pakai bab bo? Kalau arti kita pakai bab dia. Ini metodenya pakai apa? Kuantitatif. Pendekatan ex post facto. Ini lain dari skripsi kok. Rocky Muslim ada? Aulia Afdal? Udah, Pak. Desra Riza? Ini tidak skripsi atau memang betul-betul artikel? Artikel, Pak. Yakin? Kalau skripsi jangan. Iya, Ini biasanya ini nampaknya seperti skripsi, judul Pak. skripsi. Tapi oke lah, sekarang kalau memang sanggup membuatnya lanjut, tapi lagi-lagi benahi tolong. Tak ada pakai bab. Artikel tidak ada pakai bab. Oh, iya, Pak. Jadi tolong ditengok lagi judulnya, latar belakang. Ini perkembangan teknologi digital telah membawa pada usaha. Kan nggak cocok ini. Seharusnya kalau iya, ceritakan di sini AI-nya di mana gitu. Ini di mana PAI-nya? Di mana apanya? Kasusnya di mana? Di sekolah mana? SDK, Rata-rata anak SM. sekolah sekarang banyak pakai AI, Pak. Jangan sekarang. Yang Bapak teliti ini di mana tempatnya? SD kah, SMP kah, SMA kah? SMA Itu nggak 1. nggak nampak di sini. Di paragraf pertama tak nampak dia. Makanya Oh, jelaskan. gitu. Oh, iya, iya, Jelaskan Pak. bahwa telah terjadi pergeseran cara belajar menggunakan AI khususnya di kalangan SMA di mana? Sumatera Barat kah? Indonesia Hmm. kah? Hmm. Artinya yang tempat penelitiannya lah di mana? Ya, di Solo, Hmm? Pak. Solo, di Solo. Sebutkan di Solo. Bagaimana Hmm. perangai di situ Solonya? Nanti lalu ada juga teori gitu ya. Boleh teori. Hmm. Teorinya jangan ini buku pula. Waduh, bisa. Ya boleh lah. Pokoknya intinya eh, kegelisahan fakta sosial ya. Apa yang Iya, terjadi Pak. di lapangan. Tentu nampak berarti di SMA. Hmm. ChatGPT. Apalagi ini. Oke. Lalu yang kedua. Kok kan terlalu banyak baca itu lagi. Sama dengan tadi kok. Saya hanya minta satu paragraf saja. Satu Iya, Pak. paragraf apa yang terjadi di lapangan. Kalau terlalu banyak informasinya boleh maksimal dua paragraf. Paragraf kedua bercerita tentang hasil penelitian orang. Mana? Tak ada kan? Jadi Iya, Pak. penelitian orang bahwa kajian-kajian terhadap
eh, pembelajaran PAI yang menggunakan artificial intelligence itu paling tidak bisa dikelompokkan kepada tiga dimensi. Pertama, itu yang saya bilang tadi. Nah, bacalah bacalah eh, literatur yang ada. Contohnya mana tadi? Misalnya kita pakai konsensus. Bagusnya tadi itu di apa ya? Di Scopus. Tapi Scopus saya bermasalah pula. Mana tadi nih? Scopus. Konsensus. Mana? Hmm. Kalau di Siko, orang bicara tentang model integrasi AI ke kurikulum PAI, pemanfaatan inovasi pembelajaran AI, ada tantangan lah, berarti tiga. Ada tiga aspek atau tiga dimensi penelitian terkait dengan kurikulum PAI dalam konteks AI. Yang pertama, orang meneliti tentang modelnya, seperti kutip ini. Ada juga orang yang meneliti tentang manfaat dari segi kemanfaatan. Yang ketiga, dari segi tantangan dan isu. Itu yang Bapak kutip di paragraf keduanya, Pak. Baru di Iya, Pak. ketiganya nanti ceritakan terjadi maka belum ada yang meneliti tentang yang punya Bapak. Itu namanya gap penelitian. Orang melakukan ini, saya ingin melakukan ini. Maka di ketiga itu fokuskan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah apa tujuannya? Saya minta tujuan itu tiga. Kalau begini kan bagaimana pelaksanaan kurikulum PAI berbasis artifisial, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap belajar siswa. Yang ketiga apalagi? Buat 3 buah gitu ya. Itu yang mau diteliti. Ini berapa ini? 7. Masa 7, Pak? Saya bilang ini tak artikel ini. Saya yakin ini skripsi ini. Saya yakin skripsi yang Bapak ringkas ini. Janganlah. Jangan skripsi. Nanti pada akhirnya kebingungan sendiri kan. Saya Iya, minta Pak. sebenarnya Bapak Ibu berempat orang itu berembuk. Masa tak ada yang nampak Bapak Ibu di lapangan sehari-hari yang unik, yang patut ditulis? Masa tak ada? Banyak lah kan. Banyak yang ditulis, Hmm. yang perlu ditulis. Di pesantren, di madrasah, di TPQ, di MDW, di TKA, majelis taklim. Tapi yang dicari itu yang unik. Yang ada unsur inovasinya. Itu yang diangkat. Pembinaan guru misalnya. Ada guru agama di sini, Akpai misalnya, bagaimana Akpai berjuang untuk meningkatkan kualitas sesama guru, misalnya kan? Atau mungkin dari MGMP, tapi tadi ya carikan yang unik-unik, yang apa, yang jangan yang biasa-biasa. Makanya nanti kalau Bapak Ibu nampak sebuah judul, tengok di Google Scholar dulu, jangan persis sama. Coba apa misalnya di sini, saya nggak tahu ini MGMP sekarang apa. Eh, eh, Apalagi yang menarik sekarang di di kalangan guru tadi, atau bagaimana kalau ada yang mengajar di sekolah-sekolah Islam terpadu, coba tengok bagaimana tadi di kelas sekolah dia meneliti bimbingan kepribadiannya. Oke, itu kalau dia Askia. Mungkin ada yang liko. Oke, tulis tentang liko. Mungkin ada yang di pesantren guru-gurunya bertarekat. Nah, bagaimana pula tentang pembinaan rohani guru, pembinaan rohani guru melalui praktik tarekat Naksabandiyah misalnya kan. Teliti itu guru-guru itu bagaimana mereka eh, melaksanakan ibadahnya, bagaimana mereka apa tujuannya, bagaimana metode metode tawajuhnya, lalu bagaimana mereka mengimplementasikan itu dalam pembelajaran. Kan keren tuh. Kalau memang Anda temukan guru-guru yang bertawajuh. Atau misalnya di Batang Kabuangkoa MTI mereka punya grup alumni, guru-guru untuk melakukan semacam bahsul masail. Nah, gimana pula itu? Penguatan kompetensi guru
melalui kegiatan eh, eh, kegiatan apa namanya? Mereka menyebut apa ya? Katakanlah halakoh tuangku. Coba teliti misalnya kan, penguatan kompetensi guru melalui halakoh tuangku. Wah, maka eh, bagaimanakah apa saja materi dari halakoh tuangku? Eh, Pertanyaannya kan, apa metode yang dilakukan dalam halakoh tuangku? Nah, kan? Kemudian yang ketiga, kompetensi apa sajakah yang ditingkatkan melalui halakoh tuangku? Jadi dia kan menarik itu. Nah, itu dalam dalam tradisi tuangku. Apalagi, pokoknya banyak sih yang mau diangkat dari Sumatera Barat ini. Banyak sebenarnya yang boleh dari Qurannya, boleh dari pembelajaran, boleh dari media pembelajaran. Ngapain repot-repot Bapak mau nulis-nulis angka-angka seperti ini? Kalau skripsi iyalah dibimbing oleh dua dosen 16 kali pertemuan, gitu. Kita ini cuman cari data seminggu tulis, itu aja kok. Kan? Terakhir, Fitri Wulandari, Rashidah Jamaluddin. Ada? Ada Pak. Pengaruh ini juga. Kalau pengaruh itu kuanti juga ya. Penerapan kebiasaan baik di sekolah Islam terpadu terhadap karakter religius siswa di sekolah. Ini pun nampaknya skripsi juga ini ya. Ini skripsi kok. Hah? Enggak ada Pak. Tidak Pak. Tapi mungkin kalau masih banyak salah berarti kami belum matang ilmunya untuk ini Pak. Itu butuh arahannya Pak. Itu aja Pak. Tujuannya mana tujuannya? Hmm, Kan? Menurut Andes Womo lagi. Tidak begitu. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Paragraf pertama itu fakta di lapangan itu apa? Jangan lagi teori menurut Andes Womo, Susilawati. Jadi cerita saja tentang pembiasaan baik di sekolah Islam, bahwa sekolah-sekolah Islam terpadu itu memiliki tidak saja mengajarkan eh, akademik, tetapi mereka lebih dikenal dalam pembinaan karakter peserta didiknya. Di antara yang paling menonjol adalah mereka melakukan pembiasaan baik. Tapi ini gimana nih kebiasaan baik, penerapan kebiasaan baik? Apa nggak ada nama program mereka di situ? Di sekolah itu mengundangkan apa mereka menggunakan istilah kebiasaan baik? Gimana Bu? Atau misalnya Ada juga habituasi kebiasaan. misalnya, pengaruh habituasi. Tentu ini kan program kan. Apa nama program di sekolah itu? Memang kebiasaan baik kah mereka sebut? Jadi seharusnya gitu ya. Jadi seharusnya di lapangan itu yang diceritakan dulu. Paragraf pertama itu cerita tentang apa yang terjadi di lapangan, yang menggambarkan judul apa yang terjadi di SDIT itu. Bahwa SDIT tidak saja melakukan pembelajaran intrakuler, tetapi yang terpenting mereka selalu fokus kepada pembinaan karakter peserta didik melalui kebiasaan baik. Bla 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 bla, jelaskan pentingnya pembiasaan baik dalam pembentukan karakter religius juga disebutkan dalam teori ini. Baru kutip tokoh satu atau dua orang. Baru yang kedua, paragraf kedua cerita tentang fakta literatur. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pendidikan karakter melalui kebiasaan baik bisa dikelompokkan kepada 3 kategori. 1, Pak misalnya. 2, 3. Seperti saya bilang tadi, carilah riset-riset tentang itu, kelompokkan pada 3 kategori.
Dengan demikian, dari tiga kategori itu belum ada orang yang menjelaskan tentang penelitian tentang ini, di mana kami ingin fokus melihat pengaruhnya. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan utama adalah untuk melihat bagaimana pengaruh program kebiasaan baik terhadap karakter religius peserta didik di SD ini. Yang difokuskan kepada tiga pertanyaan utama. Pertama, itu tiga tujuan khusus. Pertama, untuk melihat bagaimanakah apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang menerapkan kebiasaan baik. Yang kedua, bagaimanakah karakter religius peserta didik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh program kebiasaan baik terhadap karakter religius peserta didik. Tiko, nanti tiga itulah yang akan Bapak Ibu jelaskan, temukan bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya, bagaimana keseharian religius anak situ. Itu baru dihitung-hitung secara kuantitatif. Seberapa signifikankah kegiatan itu dalam membentuk karakter siswa mereka. Paham ya? Tak apa-apa. Kalau memang Bapak Ibu bisa membuat kuantinya silakan. Tapi begitu caranya. Caranya harus ditegaskan Iya, Pak. tujuannya. Baru nanti Ya, Pak. didukung dengan kontribusi. Kontribusi penelitian ini sangat diharapkan mampu memperkuat eh, teori yang mengatakan bahwa pembiasaan baik atau habituasi itu sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Hipotesis lah. Kalau kuantitatif hipotesis ya. Iya. Kalau kualitatif itu namanya kontribusi. Kalau memang kuantitatif maka paragraf keempat itu berisi tentang hipotesis. Semakin sering anak-anak dibiasakan melakukan kebaikan tertentu, maka akan terbentuk religiositasnya. Maka pembiasaan-pembiasaan baik dalam kegiatan keagamaan itu akan membentuk karakteristik religius. Setelah itu, kalau memang jurnal itu tidak menuntut adanya apa yang disebut dengan literatur review, maka masukkan dalam pendahuluan. Setelah tadi hipotesis baru jelaskan. Apa tadi teori di sini? Ini teorinya berarti ada tiga apa ini? Ada dua paling tidak teori yang utama. Teori pembiasaan, metode pembiasaan, pendekatan pembiasaan, dan teori karakter religius. Ada penelitian ini dikemukakan atau disajikan dengan mengacu kepada dua teori utama. Pertama adalah teori tentang pembiasaan, metode pembiasaan. Sebutkan, teori ini dikemukakan oleh si A, si B, si C. Jelaskanlah bagaimana itu pembiasaan itu, pentingnya itu. Kutip. Di situ tentu Bapak Ibu juga akan mengutip. Ya. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk apa? Untuk melihat bagaimana praktik pembiasaan yang dilakukan oleh SDIT. Yang kedua, teori kedua adalah teori tentang karakter religius. Mengacu kepada Thomas Licona misalnya, yang mengatakan bahwa begini, silakan tulis tentang karakter religius. Yang ketiga adalah teori tentang pendidikan lembaga pendidikan Islam, terutama Islam terpadu. Nah, ceritakan bahwa sekolah Islam terpadu itu memang mereka mengintegrasikan yang fokus kepada perilaku. Nah, ceritakan itu. Jadi paling tidak tambah 3 paragraf lagi. Kalau begitu, di artikel Bapak Ibu, kalau memang tak ada tadi khusus dimintanya di jurnal itu nanti fakta literatur, paling tidak ada 7 paragraf saja di pendahuluan. 7 paragraf saja. Catat itu Bapak Ibu ya. Untuk semua kita nih. 7 paragraf saja. Paragraf pertama tentang fakta sosial apa yang terjadi di lapangan. Paragraf kedua tentang fakta literatur yaitu mengemukakan hasil penelitian orang terdahulu terhadap topik yang kita bahas. Usahakan dikategorisasikan menjadi 2 atau 3 kategori. Paragraf ketiga tentang tujuan penelitian untuk mempertegas gap
atau kesenjangan perbedaan penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan penelitian orang terdahulu. Paragraf yang keempat adalah hipotesis atau urgensi atau kontribusi penelitian ini kepada pengembangan keilmuan PAI. Paragraf kelima, 6, dan 7 itu terkait dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori itu sebaiknya itu berkaitan langsung dengan keyword kata kunci dari penelitian ini. Kalau ini judulnya, maka keywordnya adalah pendekatan pembiasaan, karakter religius, dan apa tadi terakhir? SDI, Sekolah Islam Terpadu. Maka itu juga jadi teorinya. Udah, baru sampai ke metode. Apa jenisnya, siapa informannya, apa rumusnya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana interpretasi datanya. Tidak mungkin dua paragraf saja. Paling tidak minimal 3 paragraf lah ya. Untuk cerita tentang metode. Terakhir, referensi itu jangan buku, Bapak Ibu. Referensinya harus artikel juga. Paling banyak buku itu dijadikan referensi 20%. Karena kan mau nulis artikel, bukan nulis buku. Kecuali nulis buku. Tulis makalah. Kita menulis artikel. Maka yang disatasi juga harus artikel. Ya. Berapa banyaknya? Sekitar 30. Kalau sekitar itu bisa kurang, bisa lebih ya. Kurangnya banyak-banyak. Kurang 5 atau lewat 5. Jadi sekitar 30. Lewat juga, boleh jangan banyak kali lewatnya. Atau mungkin antara 20 ke 30 lah. Ya, 20-an lah ke 30. Jangan di bawah 20. Kalau di bawah 20, enggak percaya orang ini tulisan bagus. Kok bisa banyak? Kan tadi kan banyak sitasi kan? Sitasi ketika menyebutkan hasil penelitian terdahulu. Sitasi terkait dengan teori. Nanti yang ketiga yang paling banyak lagi adalah sitasi untuk diskusi. Mendiskusikan hasil penelitian dengan teori-teori dan artikel orang lain yang sudah Oke ya? Ada pertanyaan? Nah, habis waktu sejam apa? Bisa. Will. OB belum menjadi masuk lagi. Silakan tambahkan Will. Ayo kita tambah. Nah, kalau masih ada yang tambahan itu pasti kami minta dulu dari Prof dulu. Pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan pada yang lain. Nah, tambahan Will. Lampu kau akan hendak. Ya. Bu, susah rupanya, Bu. Ada dicatat masukan-masukan dari Pak Kosim. Lah, Ibu. Nah, Ibu, Wah, tapi agak lah panjang bulan waktunya, Desember. Bu. Ya, lah bulan Desember kok banyak banget tugas, Bu. Ya Allah, kasihan, ya ampun. Aduh, ya Allah. Tuh, karena kita terbiasa buat makalah sedikit-sedikit referensi dulu tuh. Nah, ternyata sekarang referensinya luar biasa ya. Oh ya, Ibu apa kan Afdal? Ya, Bu. Ada satu materi lagi kita yang tentang apa? Yang ada di apa kan Bapak tadi kan? Ya, yang Eh, tim tuh, Bu. bukan tim. Ada satu itu. eh Ibu tengok sebentar ya. Yang nomor 12 tadi, Bu. Yang tentang ini. Implementasi inovasi dalam perkembangan. Materi, ibu heran juga tuh, kenapa materinya kok nggak dimasukin itu ya kata ibu. Inovasi dalam perkembangan kurikulum di Indonesia tahun 1947 sampai kurikulum Merdeka. Nah, Nggak ada tuh, Nah, Bu. kenapa nggak masuk di situ? ada tapi ada. Di RPS ada, Bu, tapi cuman tim di situ, Bu. Nah, maksud timnya itu yang kami agak kurang paham itu, Bu. Itu apa? Itu materi itu materi. Jadi
Maksudnya itu mungkin ibu berdua dengan Pak Kosim masuk itu, tapi Pak Kosim menyerahkan kepada ibu itu anunya, eh, Iya, kata materi Pak ini. Kosim tadi itu Buat ditentukan resume, saja Bu. timnya. Enggak resume ya, resume. Itu buat Ya Resume. resume, buat Bu. resume aja lah. Oh, Iya. resmi aja. Oke, oke, oke. Berarti Kecuali yang kan OB lagi ya, Pak Kosim ya? Yang OB yang kita pikirkan lagi. ya itu minggu depan kan kita kita apa? Jadi OB itu sekarang mungkin pengantarnya minggu depan kita kita detailkan lagi gitu aja lah. Karena besok itu kan juga besok kan ada juga makalah. Itu yang makalah itu kan minggu berikutnya. Hmm. Minggu sekarang ini kan sebenarnya kan pembahasan hasil Oh, riset. seharusnya ini hari ini OB ini. Iya, OB yang Besok sekarang. membahas Mami tentang sudah hasil itu langsung artikel. riset. Kalau lokal ini berbeda, terbalik dia. Nah, itu tidak apa-apa lah. Karena mereka artikel. Nggak apa-apa. Jadi pokoknya 2 kali pertemuan ini selesai OB sama Iya. artikel. Baru tanggal 20 nanti, 20 itu baru kita membahas tentang yang tadi pengembangan kurikulum. Tanggal 27 kita mereview artikel. Ah, ya, boleh. Nah, itu yang utuh lagi. Nah, cobalah cari. Jadi tidak apa-apa dari sekarang kita kritisi artikelnya supaya ada kesempatan banyak Bapak Ibu untuk menilai lebih baik. Melengkapi. Bapak Ibu kan melaksanakan enggak tips-tips yang disampaikan. Kan bisa bilang kemarin, coba baca 5, 6, kok 10 artikel. Tengok dulu artikel orang, baru kita terinspirasi. Jangan sendirian aja. Dan sebaiknya artikel-artikel yang baik itu ditengok yang dari yang jurnal-jurnal bagus. Jangan di Google Scholar saja begitu. Cara mencari artikel bagus itu. Bapak sekarang tentukan dulu. Bapak Ibu tadi yang menarik itu di lapangan itu apa yang konsentrasinya apa yang nerancak tengok tadi. Oh masalah pembelajaran. Oh masalah tahfiz Quran. Mau tengok di di apa di apa namanya di internet apa saja yang orang sudah tulis tentang tahfiz Quran gitu loh Pak Bu. Sehingga nanti tulisan kita itu tidak asal-asalan. Saya contohkan lagi ya. Tak apa-apa lah ini namanya Bapak Ibu baru pertama. Saya maklum kok. Kamu suara Yalah, Pak. suara musim enggak dang. Bencana Telo lah. ati apa? Apa telo ati? Kami siap, Pak. Tapi kami paham maunya Maksudnya gitu aja, Pak. pengennya bikin metode tahfiz Quran. Misalnya. Ini kan orang-orang estetik ini kan banyak tahfiz Quran nih. Nah, coba dong. Ya, baik contoh. Supaya bagus, tahfiz Quran itu supaya mendunia. Jangan yang tulisan-tulisan yang berserak-serak yang tak cantu. Tengok yang Scopus. Orang nulis di Scopus itu tentang tahfiz apa saja. Supaya menarik Bapak Ibu nanti bikin judulnya. Malah kok. Filter. Lama nggak buka. Kalau rubah tampilan itu awak salah dulu. Waduh. Oh, saya belum masuk ya. Oh, ya. Nggak berbahaya lagi deh. Walah, minta pula dia email. Eh? Iya. Oh iya. Awak pakai apa? Pakai pakai HP. Filter. Coba lihat nih, filter. Saya ingin ambil dari Scopus Q1, Q2, Q3. Ya. Tahun berapa mulai? Tahun 2010 tahun terakhir. 2015 ke 2025. Saya ingin membahas tentang kajian pembelajaran
tahfiz Quran. Coba lihat, Bapak Ibu. Ini Scopus ini. Coba tengok bagaimana mereka menulis judul itu. Kan terinspirasi kita ini. Nah, nah. Implementasi metode talaki dan metode nazar dalam pembelajaran ekstrakurikuler tahfiz. Ya kan? Menarik kan? Waduh, banyak. Banyak sekali. Nah, nah. Implementasi metode SIMAE. Nah. Bahasa Inggris. Kelihatan tuh apa bahasa Inggris? Nggak pandai. Abu bahasa Indonesia. Nah. Transit bahasa Indonesia. Hmm. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Mana mau? Terikan banyak. Apa internet? Kok bahasa Indonesia dia? Sudah bahasa Indonesia kan? Meningkatkan kolaborasi orang tua guru dalam pembelajaran tahfiz Quran, analisis hafal Quran, program penghafalan Al-Quran, implementasinya di rumah tahfiz Haramain Banjarmasin, upaya peningkatan minat hafalan Quran, menjelajahi pola hafalan dalam tahun tahfiz. Begitu kan? Ini kan Ibu bacalah baca kan nampak itu nanti di mana kira-kira di mana Bapak Ibu masuk. Gitu aja loh Pak. Apalagi tadi itu karakter religius. Pembiasaan tadi buat ya, pembiasaan karakter religius. Silakan buat dicari lagi. Karakter religius melalui pembiasaan. Jadi tengok punya orang. Nanti kita akan mudah-mudahan kita akan terinspirasi. Hmm. 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 Ini kelebihannya bisa disortir dari jurnal-jurnal terbaik. Kalau di Google Scholar kan pasti rak saja. Skripsi pun masuk. Awak lah S2. Ditulis skripsi. Nggak masuk ada. Kalau ini khusus kita melacak dari artikel. Makanya lain langsungnya. Nah. Ya kan? Begitu. Jadi tolong masih ada waktu kesempatan. Tolong dilacak dulu di apa di tulisan-tulisan jurnal bagus. Tema-tema yang Bapak Ibu inginkan itu bagaimana orang menulisnya. Jangan sama persis. Coba kembangkan. Itu kan kita bisa mengambil apa nanti ya, mengambil inspirasi ya. Cara ngambil inspirasinya begitu ya. Untuk bagi kita yang pemula gitu aja. Tengok punya orang lain, bagaimana orang mengembangkannya. Nah. Formulasi generasi emas, formasi dari karakter melalui pembiasaan kultum. Nah, kultum saja. Saja tulisan dia. Ya kan? Ya, kultum. Implementasi strategi belajar moderasi beragama pada pendidikan itu nggak ada Qurannya ini. Praktek pembelajaran apa ini? Nilai-nilai Kristen. Tapi kan pembelajaran apa? Pembelajaran karakter, ya kan? Dengan karakter dan seterusnya. Jadi menarik lah. Pokoknya Bapak Ibu tengok aja punya orang dulu, nanti baru Bapak sesuaikan. Kalau memang Bapak Ibu, jadi kan saya bilang kemarin, kalau kita tak baca punya orang, gimana kita bisa bagus? Kalau kita ingin tulis buku, baca dulu buku orang. Kalau ingin nulis artikel, baca dulu artikel orang. Kalau kita nulis, termasuk Bapak Ibu nulis di medsos, pasti juga karena nengok punya orang kan. Nanti setelah Bapak Ibu mengalami proses yang baik, mungkin Bapak Ibu sendiri baru buat model tersendiri gitu. Yang pertama ini ATM tak apa lah, ATM, amati, tiru dan modifikasi.
Silakan aja, nggak masalah. Udah ada pertanyaan secara sekitar itu. Kalau tak ada kita masuk ke materi berikutnya. Untuk pengantar aja, pengantar OB. Nah, nggak mungkin sekarang saya jelaskan semuanya. Yang untuk artikel tadi udah ya? Oke ya? Hebatlah ini. Nah, Afdal tadi mau nanya nih ya. Datang Pak Qasim nggak jadi tanya. Nah nih Afdal nih. ceritanya. Nah, Dicoba lu, Bu. salah kan enggak bisa. Buya-buya kau dakik ke Allah Ta'ala. Nah, kan doanya mustajab sudahlah. Mengadunya ke Allah Ta'ala, Allah selesai semua emang. Amin. Kok semudah itu mereka ranca. Biarlah tahajud sepanjang malam. Karena ilmu itu ada dua. Kata Al-Atas, Naqib Al-Atas. Dalam bukunya, coba baca bukunya, Islam and Secularism. Ilmu itu ada yang bersifat tanzil, ada yang bersifat capaian. Kayak tuh. Ilmu yang capaian itu berusaha kita, belajar kita sungguh-sungguh. Dan Allah tak pandang dia orang Islam atau tidak, taat atau tidak, orang kafir pun dapat. Karena dia memang berusaha. Tapi ada yang bersifat tanzil, disebut dengan laduni itu. Tidak berusaha mana, ada oleh tibo senyo. Kan itu kan. Itu yang Buya-buya, hajat tadi Mas. buya-buya kok dah ke situ tuh. Laduni ilmunya. Ilmu laduni kan. Iya, iya. Ada enggak? Pokoknya itu, Bu, ada tesis laduni, Bu? menginspirasi. Bisa. Tentu kan itu kan harus dicari orang-orang yang taat. Ilmu Nabi Idris. Nah, Nabi Idris, Nabi Hidir ya kan. Nabi Hidir ya. Itu memang harus orang-orang Nabi yang Musa Hidir. kalau Nabi Musa. Oke, baik. Lanjut, Pak Dokter. Oke. Sekarang kita bicara tentang saya kira tadi sedikit, rupanya banyak juga waktu kita untuk artikel. Tapi tak apa-apa. Karena Sedikit di Pak Qasim tuh banyak deh kami. nanti kita coba Bagus Pak untuk Kalau bicara masuk Pak tentang Kosim jangan ada makalah lagi biar ilmunya terkurang. Mantap. Tuh. Kalau ada makalah lagi itu ilmu Pak Kosim tuh terhambat lama di Iya, iya, iya. Belum Setuju, panik setuju. mama ngecek 2 jam. Jadi- Kalau di hotel Pak Qasim tuh la 2 juta tuh. Leh. Ya, ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini nanti akan saya kirim, tolong dibaca ini tuntas. Baru asik kita Iya, Pak. berdiskusi. Kalau Bapak Ibu tak baca ini, itu semua mau menyuakan ke apa? Nah, itu kok disuakan itu enggak berkembang tuh. Jadi sekarang begini, ada namanya pembelajaran kurikulum OB ya. Tapi ini sudah disusun berdasarkan tuntutan OB itu. Apa itu OB? Apa itu OB, Bu? Itulah Pak. Baru OB itu enggak. Nggak obeh deh Wak depan. Beda. Kalau kami OB itu tukang sapu sih kok Pak. Kacau. Kalau di Solo OB itu ndak OB, Pak. Udah OB ya. Kalau Ngakonya. di kami di sini tukang sapu, tukang bersih cleaning service. Outcome based education. Ya. Jadi saya baru kemarin juga selesai pelatihannya 3 hari karena tak puas juga. Selama ini pun dulu sudah pernah juga belajar dari Pak Ismail Fajri di kampus kami juga tahun lalu ya. Sudah pernah kita juga dibimbing. Tapi kemarin saya ikut pelatihan TOT. Kalau TOT itu kan kita dilatih untuk menjadi pelatih. Jadi tidak sekedar memahami, tapi kita dilatih untuk berperan sebagai pelatih. Jadi 3 hari, 3 kali 8 jam. 24 jam. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. 7 jam. Karena istirahat 1 jam, 7 jam. 7 kali 4. 7 kali 3. Berarti kami 21 jam mendengarkan ceramah. Lalu kami dikasih tugas lagi untuk membuat itu malam. Sehingga total itu kita pelatihan itu sebenarnya 40 jam. 40 jam. Tiba-tiba yang 40 jam itu mau dijelaskan selama 20 menit. Hebat.
Oke. Allah. Jadi sekarang begini, saya coba untuk menjelaskan secara singkat saja lah, sederhana. Selama ini kurikulum kita itu juga sebenarnya sudah OB. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu adalah kita menginginkan lulusan kita itu punya kompetensi, punya kemampuan. Kita sudah memikirkan dia mau jadi apa. Tamat SD itu mau jadi apa, tamat SMP mau jadi apa, kan begitu. Nah, makanya itu namanya sudah mengarah ke OB. OB ini outcome based learning. Outcome itu kan keluaran, lulusan, lulusan. Lulusan kita itu kira-kira selesai kuliah dia mau jadi apa? Dia dapat apa? Dia bisa apa? Gitu kira-kira. Kalau sekedar kuliah hari ini dapat ijazah itu bukan outcome itu. Itu output namanya. Selesai kuliah, wisuda, maka dia dapat sarjana pendidikan. Maka dia dapat magister. Itu namanya output. Tapi kemampuan dia sebagai seorang lulusan, dia jadi apa, dia bisa apa, itu namanya outcome. Dan itu harus terukur. Itu harus diukur dan terbukti. Nah, selama ini kadang-kadang kita sudah tentukan tapi tak kita ukur. Nah, gimana cara mengukurnya itu? Nah, itulah sekarang dikenalkan eh, OB ini, Outcome Based Education ini. Sebenarnya ini sudah lama di negara-negara maju. Nah, tahun 49, tahun 81. Saya baru lahir itu. Mungkin duluan ini baru saya lahir. Orang Bu sudah Rami tahun menyusui 82 kan. lahir. Berarti sudah duluan orang ini baru kita lahir. Datang awak kudian baru kini heboh. Jadi Iya, kita ini iya. bukan lagi imam, kita jadi makmum. Sudah makmum masbuk pula. Lah mau sampai puluhan lah Salah heboh baru ya. heboh. Tapi bagaimana lagi? Mau tak mau Bapak Ibu, karena kampus-kampus yang masuk ke dalam ranking dunia itu mesti ada kampusnya, prodinya terakreditasi internasional, Akuin gitu kan, dan seterusnya itu. Kalau kita pendidikan biasanya ke Akuin, di sertifikasi internasional, dan sertifikasi dan akreditasi internasional itu yang ditanya itu adalah kurikulumnya sudah OB atau tidak. Nah, jadi tak bisa alah awak selama nyokon dah OB do, tapi leh OB sudah lah leh terus kok banyak keraja 55. Tapi kan kita butuh pengakuan juga. Kita butuh rekognisi secara internasional. Dan ternyata pun kan memang bagus. Memang bagus ini kan. Selama ini terus terang saja, Bapak Ibu yang juara-juara MTQ itu, juara itu karena stipik atau karena sudah belajar di luar? Belajar duluan yang banyak. Kolaborasi. Itu kan. Ada yang di sini kalau bagus itu. Tapi Awak jangan-jangan juara banyak saja yang masuk stipik. Masya Allah, itu outcome yang bagus. Mantap tuh. Itu OB itu kan. Jangan-jangan ada yang tidak. Jangan-jangan ada. Murid kami di UIN itu yang numpang tuah saja. Tidak ada pernah dilatih, tapi dia juara terus. Kita minta sertifikatnya. Itu kan. Tidak begitu dong. Seharusnya kan dia diproses, lalu hasilnya ini. Cuman hasil itu ditargetkan. Bukan diharapkan. Yang banyak kan diharapkan. Semoga lah dapat kemari anak-anak pintar dikasih beasiswa. Anak yang hafiz kasih beasiswa. Bukan dia yang membuat hafiz. Mana bisa begitu? Ya kalau memang kampus itu untuk mengalirkan tahfiz, ya betul-betul dia sebutkan ini adalah kampus tahfiz, nanti diukurnya tamat anak itu mampu enggak, berapa hafalan dia. Mana buktinya? Sudah mampu, dia kerja di mana kalau S1? Itu diukur. Bukan dihayalkan, bukan hanya di apa namanya? Diharap-harapkan, tapi terukur. Aduh sih, tapi Oh, ini masalah tuh. Itu yang harus kita. Makanya kata ini, kalau pembelajaran tradisional, pendekatan tradisional itu hanya menyampaikan materi, tak ada jaminan hasil belajarnya. Leka jadi guru Pak kalau masuk ke PI itu. Yang penting berjasa dulu. Beko kok nasib Wak jadi guru, kok enggak. Nah, itu bahaya itu. Tapi harus ada jaminan. Jaminan tentu pakai
secara ilmiah. Yo, seperti 2 tahun belakangan, sekian persen anak masuk lulusan kami memang dia menjadi guru agama yang profesional. Kan begitu. Sekian persen lulusan kami jadi dokter yang berpengalaman. Nah, itu yang OB itu. Jadi dia terukur, spesifik, dirumuskan dan rumusannya itu dilakukan sebelum belajar. Sebelum kuliah itu harus lihat. Makanya Bapak Ibu seharusnya idealnya ini kita masuk ke kampus itu sebelum kuliah, kita tengok, kita baca dulu profil lulusannya mau jadi apa, kemampuannya jadi apa. Itu kira-kira singkatnya ya. Itu kira-kira singkatnya. Bagaimana OB itu. Makanya nanti sini ada 4 di situ. Di perguruan tinggi ada namanya program educational objective. Ini adalah visi misi. Tapi nanti pas di program studi dia akan membentuk CPL. Ya. Lalu nanti di perguruan di tingkat di mata kuliah namanya nanti CPMK. Itu mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau di program studi namanya capaian CPL, capaian pembelajaran lulusan. Lulusan. Kalau di tingkat perguruan tinggi tentu dia ada visi misi. Nanti akan kita tuntun Bapak Ibu buat RPS. Karena kemampuan Bapak Ibu ini tamat S2 mesti bisa menjadi dosen. Mau jadi dosen mau tidak, tapi harusnya bisa jadi dosen. Yang namanya dosen pasti dituntut untuk Sampai RPS. bisa membuat RPS. Kalau Bapak Ibu nanti jadi dosen betul tes. Kalau PNS itu nanti pertama tes tulis. CAT itu kan kemampuan dasar itu kalau lulus baru masuk ke wawancara. Di wawancara itu nanti Bapak Ibu sebelum wawancara peer teaching. Ketika peer teaching itu Bapak Ibu disuruh mengajar, diminta mana RPS-nya. Nampak RPS-nya mengajar diamati baru diwawancarai. Mau dikatakan layak atau tak layaknya sebagai seorang dosen. Nah, begitu ya. Sekarang kita lihat sebelum kemari sudah azan ya? Sudah. Azan Pak, lagi azan. Orang azan Sedang azan. nggak boleh mengecek. Orang azan. Orang azan tidak boleh ngecek. Coba aja baru Allah Akbar, wih mengalir itu nggak boleh kan? Kacau. Oi. Kacau. Nah ini dia. Jadi sadar tidak Bapak Ibu sekarang di level mana? Jadi ada namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi ada 9 level pembelajaran pendidikan itu. Bapak Ibu sekarang di level mana? Sudah sedang di level 8 sekarang. Bukan main-main ini. Ini kalau sudah langit, ini sudah di atas langit ke-7, ini sudah dekat ke Sidratul Muntaha ini sebenarnya. Bukan main-main. Level 8. S2, spesialis 1. Lompat Bapak Ibu ke 8, yang belum profesi. Kalau sudah PPG itu di 7. S2 ini 8, S1 6. Kan? S3 9. Kalau Bu dokter ini sudah di puncak dia nih. Sudah Sidratul Muntaha dia, sudah Masya langsung. Allah, Prof. Dimani malaikat Jibril lagi, langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala langsung Boleh. turun ke sini. Prof dulu. Paling atas. Bapak Ibu di 8. Cuman kadang-kadang kita tak sadar tuntutan di 8 itu apa sih kemampuan orang yang berada di 8 itu apa. Jadi masih juga jangan sampai ya Wak di S2 tapi rasa S1 gitu. Awak sudah S2 nanti kemampuan awak cuma S1, kan bahaya itu. Oleh karena itu, coba perhatikan ini. Nah, kita orang PAI ini, orang pendidikan harus paham betul ini. Harus paham betul tuntutan pendidikan itu. Ada sejak tahun 2012 sudah ditetapkan oleh Presiden. 2014 ketika itu SBY. Masih SBY ya? Ya, SBY. Si SBY. Nah kan ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Apa tuntutan dari level 8? Ini baca. Jadi ini harus dari sekarang harus paham Bapak Ibu. Selama S2 ini harus mampu nanti tamat S2 harus inilah kemampuan Bapak Ibu. 8 ini.
mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan seni dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nampak tuh? Jadi sudah levelnya mengembangkan. Mengembangkan, bukan lagi S1. Kalau S1, coba tengok S1. S1 mampu mengaplikasikan, menggunakannya ya, mengimplementasikan, menggunakan IT, menggunakan apa, menggunakan sumber belajar, menggunakan buku. S2 itu bukan lagi menggunakan buku, Bu, membuat buku, mengembangkan kan? Bukan lagi bikin PowerPoint, mengembangkan PowerPoint itu supaya dikembangkan dengan berbagai fitur-fitur lain, begitu kan? Bukan lagi menguasai konsep, tapi betul-betul Bapak Ibu diminta untuk profesional dan itu menghasilkan karya inovatif. Makanya mata kuliah ini sangat berkontribusi seharusnya untuk Bapak Ibu membuat karya inovasi. Jadi mohon maaf, tak ada lagi nanti cerita tesisnya implementasi pendidikan karakter, implementasi deep learning di sekolah ini. Enggak. Sekarang kan sudah belajar kan, sedang belajar metodologi penelitian kan, sudah diarahkan kepada R&D kan. Saya kira Pak Prof mengarahkan ke R&D. Karena memang tuntutannya begitu. S2 itu mengembangkan, makanya karya inovatif. Walaupun karya inovatif itu apa namanya? Mungkin ATM juga, amati punya orang comot sini, Bu ya, dia Wak. Boleh. Nanti S3 coba tengok S3. Karya kreatif original dan teruji. S3 baru original. Tidak punya orang loh yang mana punya inyo. Kalau S2 tidak mesti original loh, tapi tetap harus inovatif dan teruji. Nampak tuh? Kedua, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang keilmuan melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu tidak hanya dari hafalan Quran dong. Oh, iko ayatnya. Apa selesai ayatnya kok? Oh, nggak bisa. Coba lihat. Kenapa terjadi bencana alam kemarin? Ternyata yang turun itu bukan hanya air, tetapi juga kayu-kayu yang dipotong-potong. Bukan kayu mati. Oleh kata pejabat di pusat itu, kayu matinya itu, apa nang kayu mati? Panganannya na mati. Enggak kayu mati, itu kayu yang dipotong-potong. Habis gelondong. Saya kemarin ceramah khutbah Jumat itu ya saya bahas kan. Membahasnya apa? Dengan satu pendekatan. Itu sebenarnya gaya S1 sebenarnya itu. Baca surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 itu. Ternyata Allah menciptakan manusia sebagai khalifah sudah diprediksi oleh si malaikat. Kenapa kau jadikan Allah manusia ini khalifah? Dia ini sukanya merusak. Dia ini sukanya menumpahkan darah. Dia cari kekayaan, dipotongnya batang-batang di apa sana, mati orang. Kan sudah lama merusak, menumpahkan darah lagi. Kata Allah dalam ayat 31, kamu ente tidak tahu, ini Adam ini bukan sembarang Adam. Ini bukan sembarang makhluk. Dia tak akan merusak. Kenapa? Karena dia aku beri ilmu. Wa 'allama Adama asma'al kullaha, itu kan diberi Allah ilmu. Nah, dalam tafsirnya kan begitu. Berarti selagi manusia si Adam itu berilmu, maka dia akan jadi khalifah. Tapi kalau dia tak berilmu, maka dia akan merusak dan menumpahkan darah. Seperti yang diprediksi oleh malaikat. Kan itu jawabannya. Selesaikah itu? Cobalah, bagaimanalah guru agama, guru tafsir untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau begitu, mari kita berilmu. Ilmu apa? Ilmu cuman tadi itu, baca ayat itu aja. Tak cukup kan? Maka saya bilang ketika itu, nah oleh karena itu, kita harus punya ilmu sains untuk menghitung, meneliti hutan itu, hutan yang bagaimana yang bisa kita tebang. Pohon-pohon yang bagaimana yang bisa ditumbangkan, kita gunakan. Kenapa tak boleh pun kita ke hutan? Tuh caranya ambil rumah. Kabasi saudara rumah kau. Bagaimanapun kita butuh juga papan, butuh juga kayu kan. Cuma harus ada ilmunya kan. Bagaimana kita harus membuka lahan di perbukitan, bagaimana tata kota. Maka itu ilmu. Ilmu itu tak bisa orang tafsir saja itu gitu kan. Maka di situ juga harus ada para ilmuwan sains, ahli kehutanan, bukan orang hutan, ahli kehutanan. Maka disitulah tadi dikatakan inter dan multidisipliner.
Wah, mampu mengolah riset. Nah, harus Bapak Ibu riset. Jangan banyak payah bana beraja jo Pak Kosim nyobu rami kok mah. Disuruh nyola mau membek riset. Emang apa Ibu ke S2? Kok level 8 kok? Harus dilalui. Harus dilalui. Karena kita level 8. Tapi kalau level 9 itu lebih bahaya lagi. Dia malah transdisipliner lagi. Antar bukan sekedar menggabungkan, dia sudah menyatukan berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, inilah gambarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setelah kita tahu ini S2, maka tamat maka Bapak Ibu juga harusnya dosen-dosen kami ini, kami sekarang mendesain mata kuliah Bapak Ibu bagaimana harus sampai kepada proses ini, dan ini nanti diuji, diukur apakah betul Bapak Ibu bisa mengembangkan, apakah betul Bapak Ibu bisa memecahkan masalah, apakah Bapak Ibu betul bisa membuat karya tulis yang dipublikasikan, apakah benar Bapak Ibu bisa mengelola riset, maka itu akan kami proses. Melalui apa prosesnya? Melalui mata kuliah yang muncul. Maka disinilah munculnya OB itu. Bagaimana menurunkan ini dalam sebuah program? Maka disusunlah kurikulum. Nah, sebentar kita sebelum bubar, saya contohkanlah sedikit kurikulum ini. Malah cara menyimpan supaya lebih mudah ya. Oh, sorry. Kita sampai yang 230 ya, 5 menit lagi. Eh, hmm. Maka Bu Dr. Wirahmi dengan kawan-kawan di sini membuatlah kurikulum. Nanti Bapak Ibu kalau mau jadi dosen di perguruan tinggi, buatlah kurikulum. Inilah kurikulumnya minimal. Pertama, program studinya apa? PAI. PAI apa yang mau dibuat? Dievaluasilah dulu kurikulum yang lama. Kemarin masih juga ribut. Ini kenapa berganti-ganti terus? Ya memang begitu. Namanya apa namanya? Makro, ada meso, ada mikro. Kalau yang makro sekali 5 tahun dievaluasi. Kalau yang meso bisa 2-3 tahun. Kalau yang oke, dievaluasilah kurikulum yang lama. Kita ini STAIPIK S1 ini mau menjadi apa? Dulu kita sebut mau jadi apa? Mau jadi guru. Jadi apa lagi? Mau jadi pelatih Quran. Coba tengok terus tadi. 2 tahun, 3 tahun belakangan lulusan S1 STIPIK itu berapa persen yang jadi guru, berapa persen menjadi pelatih Quran? Atau jangan-jangan ada pula yang untuk hanya jadi ibu rumah tangga saja, gitu kan? Jadi dilacak. Oh. Malah ada yang kemarin membuat apanya kewirausahaan. Baru di meja ke bawa terang. Buku Pak Rahmat kewirausahaan. Jangan-jangan ada profil kewirausahaan. Nah, coba cek 3 tahun yang lalu lulusan kita tuh berapa persen yang menjadi wirausahaan. Berdasarkan itu kita tahu ternyata kebutuhan pasar itu dari segi keberhasilan anak-anak kita. Cek lagi dari pengguna lulusan. Karena kita ini STAIPIK, coba cek orang Kemenak minta tanggapan, orang madrasah minta tanggapan, pesantren minta tanggapan, sekolah minta tanggapan. Bagaimana kondisi apa kita, kemampuan lulusan kita, dan bagaimana seharusnya mereka memandang lulusan kita itu seharusnya bagaimana. Biasanya kelemahan orang PA itu apa? Komunikasi bahasa asing. Kalau integritas jangan ditanya lagi, mantap. Kasih asing, penggunaan IT kadang kurang. Kalau dapatlah misalnya penilaian dari lapangan, oh ternyata 3 tahun belakangan lulusan kita itu rendah IT, sementara mereka butuh IT. Ternyata sebagian lulusan kita itu tidak banyak yang jadi wirausahaan, yang banyak itu menjadi pelatih Quran sama jadi guru. Oleh karena itu kita rumuskanlah, buatlah visi keilmuannya, buatlah tujuannya,
Yang 5 ini ya. Kita buatlah profil. Kalau begitu ke depan kita ini mau bikin apa profil lulusannya? Mau kita lanjutkan juga atau tidak ini? Oh, kita lanjutkanlah. Ternyata setelah kita cek, kita survei, di sekolah itu banyak pengennya guru kita ini hebat IT. Kalau begitu, kita tambah satu lagi profilnya. Pertama, jadi guru PAI. Yang kedua, jadi desainer. Desainer media dan sumber belajar PAI. Yang ketiga, baru tadi jadi pelatih Quran. Kalau sudah kita katakan menjadi desainer, Bapak Ibu, setelah itu buatlah CP-nya, CPL-nya. Dulu, Bapak Ibu yang di sekolah, ingat dulu enggak tahun 2013 di sekolah? Dulu namanya KIKD. Ingat enggak KIKD? Kompetensi inti. Ada berapa? 4 kan? Sikap spiritual, Iya. sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Kompetensi. Pertama-tama kurikulum Merdeka juga begitu. Ada 4. Apa yang 4 tuh? Sikap, pengetahuan umum, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Di perguruan tinggi itu keterampilannya bagi 2, umum dan khusus. Sikap 1, pengetahuan 1. Dari 4 aspek itu diturunkanlah CPL. CPL itu semacam apa lagi namanya? Semacam tujuan gadang lah itu. Tapi kalau tujuan itu kan bedanya, kalau tujuan itu kan hanya tujuan yang akan dicapai. Kalau ini kan betul-betul kemampuan dia. Kalau CPL itu kemampuan dia setelah tamat jadi apa gitu. Jadi kalau kita disebutkan tadi ada empat apa, ada 4 dimensi, maka muncullah CPL-nya. Dan itu dulu banyak. 10 di sikap, 10 di pengetahuan, 10 di keterampilan umum, 10 keterampilan khusus. Jadi 40. Maka sekarang tak begitu. Bingung orang luar negeri nengok. Hebat kali orang Indonesia ini. Cangok banah sebelumnya di pupuhannya. Maka sekarang Bapak Ibu diintegrasikan, tak lagi dipisah. Diintegrasikan. Per CPL itu ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya. Kalau Bapak Ibu sekarang yang jadi guru tahu persis itu. Sekarang di sekolah pun apa namanya? Bukan lagi KIKD, tapi apa namanya sekarang di sekolah? Ayo Bapak Ibu guru, apa namanya sekolah sekarang? TP. Hah? CP dan TP. Sama kan? Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tengok sekarang di sekolah tuh. Apakah dipisah CP, lagi ATP, kebutuhan TP. keterampilan? Ya. Ada dipisah? Enggak kan? Tapi bisa sekarang dia gabung. Ah begitu. Itu tuntutan OB sebenarnya itu. Tuntutan OB sebenarnya itu. Jadi nggak lagi dipisah-pisah, digabungkan. Jadi kalau begitu setiap kampus itu nanti buat sekitar 5 atau sekitar 10 CPL. Dari CPL itu nanti muncul bidang kajian, baru nanti muncul mata kuliah. Nanti diukur. Contoh, udah kita akhiri atau nambah dikit lagi ya, supaya sampai yang sedikit ini. Sabar. Tadi kan telah ambek masuk mah. Iya. Ini Tuhan Kami lupa memang sekali. senang, Prof, mendengarnya. Nah, sana. Awak tadi buat sebentar. Kelas tujuan kelompok. Ya Allah itu. Contoh, ini contoh ya. Ini kemarin tugas saya. Saya kemarin kena tugasnya baru satu aja saya buat. Guru, sebagai guru PAI saja dulu. CPL sebagai guru PAI. Seharusnya nanti sebagai guru PAI bisa pelatih ya. Pelatih Al-Quran misalnya. Bisa wirausahaan gitu ya. Sekarang saya ambil cuma satu aja dulu. Dari guru ini, kira-kira kalau jadi guru itu apa sajalah kemampuannya. Jadi untuk membuat CPL itu ada 3. Ada kemampuan, ada bidang kajian, ada konteks. Minimal-minimal tentu ada kemampuannya apa, bidang kajiannya apa. Kalau guru agama, kira-kira apa yang perlu dia kuasai, Bapak Ibu? Kalau guru agama. Kalau menjadi guru, apa yang harus dia miliki? Kemampuan apa yang harus dimiliki kalau guru? ilmu Apalah, agamanya. konten kan?
konten PAI-nya. Konten. Apa konten PAI-nya itu? Kognitif itu. Quran hadis. Ya. Apa lagi? Akidah akhlak. Akidah, Akidah, akhlak, akhlak, Fikih. fikih. Usul fikihnya kan? SKI, Nah, fikih, tarikh, SKI, SKI. kok tauhid, tauhid, akhlak kok tasawuf. Apa lagi? Dah, mesti wajib tahu tuh. Arab. Kalau orang bahasa Arab ya kok lainnya tuh. Bahasa Arab tuh, kalau bahasa Arab itu dia ya. namanya maharatul Bukan guru kalam, PAI maharatul bahasa Arab istima, itu. maharatul kitabah, maharatul kiroah. Kalau PAI ini dia konten. Tapi PAI tidak guru bahasa Arab kan ya Pak? Gimana, Bu? PAI itu guru PAI bukan guru bahasa Arab gitu. Enggak, Bahasa Arab enggak. beda. Tapi bahasa Arab itu menjadi alat bagi si guru agama. Dia Ya. alat, bukan konten. Dia alat. Yang kedua, apa lagi? Pedagogik. Apa itu pedagogik? Kemampuan mengajar. Apa kira-kira ilmu mengajar? Psikologi. Apa lagi? Kurikulum. Kurikulum. Apa lagi? Hah? Media, teknologi, pendidikan. Apa lagi? Pedagogik itu. Sebenarnya di sini bisa masuk di sini. Bahan ajar, metode, apa lagi? Evaluasi, iya kan? Pedagogik itu. Dah. Apa lagi selain itu dibutuhkan guru? Konten, pedagogik, apa lagi dibutuhkan seorang guru? Menulis tadi? Ilmiah. Karya ilmiah. Bukan ilmiah yang perlu. Banyak, Bu. Metode. Metode statistik. Metode penelitian. Apa lagi? Skripsi. Ya kan? Udah habis. Ada lagi kemampuan guru lagi. Ada lagi. Selain dari pedagogik, kompetensi. Kompetensi guru apa sekarang? Tambahannya, manajemen. Manajemen dan supervisi. Ini pun termasuk kategori pedagogik ya. Nah, coba dari sini, kalau begitu kita kembangkan jadi CPN. Kalau Bapak Ibu tadi di tahfiz mau nambah itu lagi boleh. Ciri khasnya mau jadi pelatih tahfiz ya. Berarti coba di bidang tahfiz. Apa di bidang tahfiz Quran itu? Yang paling penting. Mungkin Seni baca Al-Qur'annya, kayak itu. muralnya gitu, Model tulis tartilnya. baca Quran, TBQ. Banyak lagi misalnya. Tahsinnya apa lagi? Yang khas. Itu ya. Suara apa? Keindahan suara. Ya, boleh. Seni. Seninya. Nah, seni Quran, seni tilawah. Khotnya bagai, ya kan? Maka barulah kita buat CPL-nya. Kalau saya kemarin menganggap ini aja. Butuh kajiannya. Ilmu Islam, ilmu pendidikan Islam, ilmu Quran hadis, ilmu akidah akhlak, usul fikih, ilmu fikih, tarikh Islam, psikologi, kurikulum, teknologi pendidikan, metodologi penelitian, manajemen kepemimpinan, praktek mengajar. Jadi saya buat 12 CPL. 12 CPL. Yang satu ini khusus penciri UIN Padang. Di sana ada Islam moderasi, ada religius, tanah air dan berbudaya, termasuk mata kuliah Keminangkabauan. Nanti setelah kita kerjakan seperti ini, perhatikan CPL-nya, ada unsur pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Coba menganalisis, menginterpretasikan apa itu? Analisis, pengetahuan, keterampilan atau sikap? Pengetahuan. Mengajarkan? Apa itu? Mengajar apa? Sikap. Keterampilan. Nah, menunjukkan akhlak Qurani? Menunjukkan? Sikap. Nah, itu sikap. Nampak kan? Include ketiga-tiganya. Gitu yang saya maksud ya. Nanti itu diukur. Besok kita pelajari bagaimana pula cara mengukur, menganalisis, mengajarkan, menunjukkan itu. Cuman ada mazhab tertentu yang mengatakan jangan dua-dua. Satu aja pakai kata kerjanya.
Tengok yang tertinggi. Mana lebih tinggi, analisis atau interpretasi? Mungkin analisis saja lah. Nah, boleh analisis. Satu aja, jangan dua. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang membuat boleh dua. Kalau dia berbeda skopnya. Ya. Nanti dari sinilah Bapak Ibu kita buat mata kuliahnya. Jadi yang tadi ilmu pendidikan berbagai Islam ini mata kuliahnya. Ilmu Quran hadis ini mata kuliahnya. Bahasa Arab, tahsin, tafsir hadis. Ilmu akidah akhlak ini mata kuliahnya. Terus sampai ke bawah. Nanti akan kita ukur semua. Bagaimana cara mengukurnya? Harus kita desain dulu RPS-nya. Bagaimana mendesain RPS-nya? Minggu depan kita ceritakan. Demikian, Bu Will, terima kasih. Bapak Ibu kesabarannya. Semoga kita bertemu minggu depan untuk memperdalam OB ini. Supaya semua jadi OB. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang betul kita mendengar ya. Tidak terasa 2 jam pembelajaran rasanya sebentar saja rasanya untuk Pak Kosim ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh kita tutup lagi ya. Mau sholat lagi ya, Afdal ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah terlambat sedikit. Baik, Ibu mohon maaf jika ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka dengan basmalah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafarakul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, Pak, Bu. Bu, izin Bu Lev ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Pak, Bu.